Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu datangnya waktu sholat Isya, marilah kita sama-sama mengkaji, dalam arti membaca juga sekaligus kita membahas, yaitu kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahaditsir Rasul karya Syekh Mansur Ali Nasif. Namun sebelumnya mari kita sama-sama bertabaruk dalam baca suratul Fatihah. Yang pertama harapan kita adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, sehat walafiat jasmani rohani kita, untuk tetap kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjaga larangannya. Begitu pula juga kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya kita mohonkan anak-anak dan cucu kita menjadi anak-anak dan cucu yang soleh-solehah, berbakti kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kedua orang tuanya, dan kelak menjadi anak yang bermanfaat bagi nusa, agama dan bangsa. Kita doakan juga selanjutnya kepada teman-teman kita, tetangga, sejawat kita, saudara kita yang dalam keadaan sakit, berbaring di rumah atau berbaring di rumah sakit, semoga Allah SWT angkat penyakitnya, sehat seperti sedia kala sehingga dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ala hadirin yang mulia kulinatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitabus shalah, dalam bab tentang masih salat. Yajuzul amalul khafifu fis sholati lil hajah. Boleh melakukan gerakan sederhana atau gerakan ringan ya, di dalam sholat untuk suatu keperluan. Pada waktu yang lalu di Sabtu atau malam Ahad yang lalu ya, waktu itu ya, minggu yang lalu maksud saya, Sabtu yang lalu, kita sudah bahas satu hadis kalau nggak salah ya, tentang di mana Rasulullah SAW menjadi imam ya, menjadi imam. Ini kebetulan Rasulullah yang terjadi ya, yang mengalami lah gitu ya, beliau menjadi imam ya, umun nasa. Ra'aitu Rasulullah ini diterima dari seorang sahabat bernama Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan, ya Abu Qatadah, aku melihat Rasulullah SAW mengimami sholat berjamaah ya, wa Umamah bintu Abil As wa hiya ibnatu Zainab binti Nabi SAW ala atikihi fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a min as-sujudi a'adaha wa fi riwayatin fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Jadi beliau menjadi imam, sementara di sampingnya atau bersama beliau itu ada cucunya yang bernama Umamah ya binti Abul As ya. Dia adalah putri dari Zainab, yaitu anak Rasulullah SAW. Dia berada di pundak Rasulullah SAW. Jadi di sini disebutkan mabainal mangkibi ilal unuk. Jadi antara sini ada sini ya. Sampai sini berarti ikut. Ini mangkibai. Undang lah ibaratnya, sampai berkaitan dengan ya
Ini bisa dikategorikan kalau ala atikifi berarti duduk di sini. Ini pundaknya, ini lehernya kan. Di sini jelaskannya ma bainal mankibi ilal unuq, di antara dua pundak ya. Ya, di antara pundak maksudnya, pundak dan leher. Berarti ini didudukkan ya. Seperti kita kan kalau lagi senang-senang dengan anak kita waktu masih kecil kan dinaikin, atau kita senang dengan cucu naikin di pundak kita. Nah, kalau beliau ruku diletakkan, ya. Kemudian kalau beliau itu bangun dari sujud, ya, itu dan bangun dari sujud diambil lagi, ditaruh di atas, naik lagi. Nah, ini menunjukkan dalam hadis ini disebutkan di sini bahwa ada kebolehan untuk melakukan gerakan yang sedikit di dalam sholat. Baik, kita lanjutkan lagi. Waktu itu juga kita sudah bahas tentang bagaimana kebolehan kita juga untuk membunuh hewan jahat. Ya, hewan jahat, aswad itu juga lambang kejahatan. Ya, di sini disebutkan uqtulul aswadaini, bunuhlah oleh kalian dua yang hitam, maksudnya dua hewan yang berwarna hitam, ular hitam dan kalajengking yang berwarna hitam. Fis sholati, di dalam sholat. Kalau memang itu membahayakan, kalau kita misalnya bakal mau dicapok ya, atau misalnya bakal digigit, maka segera kita harus bunuh. Nah, ini boleh fis sholati. Al-hayyata wal aqraba, juga apa di sini disebutkan al-aswada ini itu al-hayyata di sini adalah bayan ya, penjelas dari al-aswadain, yaitu berupa ular hitam, dan di sini al-aqrab, kalajengking. Ya, kalajengking kan berbahaya juga. Nah, kemudian juga disebutkan bahwa kita boleh melakukan satu gerakan untuk membunuh binatang, bunuh binatang yang berbahaya, yang membahayakan dengan sekali pukulan. Kalau sekali pukulan maka dia bisa kita bunuh, maka kita mendapatkan kebaikan seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita pukul dua kali dengan pukulan dua kali, kemudian kita melakukan dapat kebaikan seperti ini, tapi di bawah yang pukulan satu kali. Kalau kita mukul 3 kali, ini juga mendapatkan kebaikan seperti ini, hakada. Tetapi masih di bawah 2. Artinya gerakan itu kalau melihat hadis apa yang disebutkan, diteraskan di dalam kitab ini, yang seperti yang berpendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan kalau gerakannya itu menggunakan hitungan yang maksudnya gerakan yang terus menerus sebanyak 3 kali, ya, maka dianggap batal sengaja maupun tidak sengaja. Ini menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau imam yang lainnya, misalnya kalau Imam Hambali sama dengan pendapat Imam Syafi'i, hanya Imam Hambali tidak menyebut angka. Yang jelas gerakan itu kalau seandainya dapat menghilangkan daripada gerakan sholat lebih jauh itu, maka itu yang dianggap membatalkan. Tapi kalau masih belum, ya gerakan itu, tapi dia tidak ada hitungan. Yang jelas gerakan yang bisa melebihi daripada menghindarkan daripada gerakan sholat gitu. Nah, juga misalnya kalau imam yang lainnya, misalnya Imam Malik itu, Imam Hanafi ya, Imam Malik ya, termasuk ya, imam itu dibagi 2. Kalau gerakan yang disebut ada gerakan sedang, ada gerakan yang disebut gerakan sedang itu mutawassit, ada gerakan yang yasir jiddan, gerakan yang sedikit sekali gitu. Ya, kalau mutawassit sehingga gerakan yang sedang tapi mengubah tempat syarat kita melakukan sholat dengan sengaja, maka batal. Misalnya kita kan bergerak sampai tidak menghadap kiblat dalam sholat, ya. Tapi kalau gerakan itu tidak sengaja, maka tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja,
itu batal dalam Imam Malik. Yang jelas hampir semua imam mengatakan, ya 4 menit itu mengatakan bahwa gerakan yang sedikit seperti menggaruk kemudian merapikan baju itu tidak membatalkan sholat. Ya. Cuma hanya ada perbedaan dalam ketentuan yang yang membatalkannya itu. Kalau Imam Syafi'i dengan hitungan, kalau gerakannya berturut-turut lebih dari 3 kali, dianggap batal. Nah, itu. Kalau Imam Syafi'i, beliau ini lebih hati-hati. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, qalat jitu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fil baiti. Aku datang, ya, baru datang ke rumah lah ibaratnya. Rasulullah sedang sholat di rumah. Yusolli fil baiti. Beliau sholat di rumah ini berarti beliau sholat sunnah. Ya, tidak pernah ya paling pernah ya pasti di lapangan. Saya sholatul khauf, ya sholat perang. Kalau ketika medan perang itu pernah beliau lakukan juga di lapangan tanah lapang gitu ya, menghadapi musuh. Tapi hampir rata-rata beliau itu selalu senantiasa sholat berjamaah di Masjid Nabawi, ya, di masjid lah. Yusolli fil baiti, kalau untuk sholat wajib, ya. Yusolli fil baiti, di sini jelaskan tatawu'an kama fi riwayatin Nasa'i. Beliau melakukan sholat sunnah sebagaimana riwayat Imam Nasa'i. Wal babu alaihi mughlaq, sedangkan pintunya terkunci, ya. Jadi pintu dalam keadaan terkunci. Aisyah datang mau masuk, pintu terkunci. Tapi Aisyah melihat Nabi kayaknya sedang sholat. Ya. Famasya hatta fataha li thumma raja'a ila makanihi. Ya, Nabi kemudian masya, berjalan. Ya. Dari sholat itu dia bergerak, jalan. Ya. Hatta fataha li, sehingga ia membukakan pintu untukku. Jadi Aisyahnya fatali, Nabi membukakan pintu untukku, kata Aisyah. Summa roja, dia kembali ila makani, ke tempat sholatnya lagi, ila makani, di tempatnya tadi. Wa wasafatil baba fil qiblati. Aisyah menggambarkan pintu itu posisinya di kiblat, ya, berarti jadi posisinya di kiblat. Di mana berarti Nabi menghadap kiblat. Kiblatnya mungkin didapati di balik pintu. Di balik pintu itu Nabi sedang sholat menghadap kiblatnya. 2 di sini penjelasan. Bi annahu kana amamahu falam yatahawwal anil kiblati fi fathilaha. Wa qawluha famasya hatta fathali thumma raja. Muhtamilun lil masyi aksaru min khutwatain wa bihi qala ba'du ahlul ilmi innahu yajuzu fit tatawwu'i lil hajah wa la tabtulu wa la karahatun. Nah, ini penjelasannya. Nabi berada di depan pintu, beliau tidak berubah atau beliau tidak pindah dari tempat kiblatnya. Nah, beliau membukakan pintu untuk Aisyah, ya. Aisyah kemudian berkata, beliau berjalan, Nabi berjalan sehingga membukakan pintu untukku, kemudian kembali lagi. Cuma dia tidak berubah kiblatnya, hanya bergeser gitu ya. Jadi kan syarat sholat itu kan harus menghadap kiblat. Sehingga ketika niat itu di dalam mazhab Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'iyah itu ketika dilafazkan, ya, dan misalnya kata sholat maghrib usolli fardhon maghrib, usolli harus ada kata-kata usolli, saya melakukan sholat. Cuma kan sholat apa? Nah, ini kalau tentang bahasa tentang niat, ya, niat itu ditakyin untuk menentukan sholat apa.
Ya, sholli sholatal maghrib. Sholat maghrib. Sholat maghrib berapa rakaat? Salasa rakaatin. Terus karena syaratnya harus menghadap kiblat, mustaqbilan kiblati, menghadap kiblat. Ya, bukan menghadap Ka'bah, tapi menghadap kiblat. Nah, gitu, mustaqbilan kiblati. Nah, terus ini sholatnya qadha apa ada? Qadha itu hutang atau membayar sholat yang tadi dilakukan mungkin kurang lengkap, kurang sempurna. Misalnya dalam perjalanan sholatnya cuma berdiri dalam posisi tidak menghadap kiblat, kan bisa juga dikobok, ya kan? Maka disebut adaan. Kalau kita berada di sini berarti adaan, tunai, tidak kodok, tidak utang. Nah, lalu untuk siapa? Lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau niat itu dilafazkan, ya. Nah, dalam hadis lain disebut an-niyatu fil qalbi, niat itu di dalam hati. Maka tapi ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan, ya, di dalam kitab-kitab Syafi'iyah seperti Safinatul Najah, Fathul Qorib itu disebutkan, ya, at-talaffudzu fin niyati sunnatun, melafazkan niat itu adalah sunnah. Nah, tujuannya itu apa? Liyusa'idal qalba, untuk membantu hati, ya, membantu hati. Liyusa'idal qalba maksudnya bil khusyuk, agar khusyuk sholli. Karena kan untuk juga ada juga lihadil, untuk membatasi lihadil hal. Jadi untuk membatasi keadaan, bahwa keadaan sekarang dengan keadaan sebelumnya, ketika sebelum niat itu berbeda pada saat setelah niat. Nah, setelah niat sudah niat tentang ibadah yang dikhususkan untuk Allah SWT, maka disebut ada khusyuan. Nah, kalau sebelumnya kan boleh makan, boleh bergerak, boleh berbicara, boleh melihat sana sini, tapi pada saat kita sudah niat dengan dibatasi dengan satu perkataan, maka disitulah kita tidak boleh lagi berbicara selain bacaan-bacaan dalam sholat, ya kan? Memandang ke tempat sujud atau boleh cuma menghadap kiblat, tidak menghadap ke tempat lainnya. Nah, itu sudah mulai khusus. Ya, sebenarnya tujuannya untuk itu tadi. Nah, kalau kita berada di Ka'bah, nah itu bukan mustaqbilal kiblah lagi, tapi mustaqbilal Ka'bah. Jadi mustaqbilal Ka'bah, kita berada menghadap Ka'bah, gitu. Usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal Ka'bah, menghadap Ka'bah, bukan kiblat lagi. Kita udah yakin orang itu Ka'bahnya di depan kita. Kalau kiblah itu kan sebenarnya kiblah itu sama dengan arah, ya, patokan arah, ya itu kiblah atau wajah, ya, atau wajah itu arah, ya. Karena ada fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, ya, maka arahkan pandanganmu atau wajahmu, mukamu, wajhaka, ya, fawalli wajhaka syatrul, ke arah Masjidil Haram. Nah, kalau orang yang ada di dalam Masjidil Haram, maka dia wajib menghadap Ka'bah. Ini niatnya wajib menghadap. Tapi kalau dia berada di luar area daripada Masjidil Haram, nah, dia harus mengatakan mengarah kiblat, ya, boleh kiblatnya, kiblat gitu aja. Nanti kalau dia ya dimanapun kiblat, disebutkan ada arahnya itu bisa boleh syatrul Masjidil Haram. Masjidil Haram juga ada cukup mengarah ke Masjidil Haram, arah.
Kalau kata Profesor almarhum ya Ali Mustafa Yakub, ya kita kan ke arah. Jadi tidak harus tepat banget karena sekarang ada Google Earth, jadi kita bisa mematok. Akhirnya dipindahin semua itu soft-softnya sehingga estetikanya jadi hancur, jadi miring. Gitu ya. Tapi itulah perbedaan. Boleh-boleh aja sih ya. Ya. Padahal di situ disebutkan ulama juga berbeda pendapat tentang itu. Hampir jumhur ulama mengatakan kalau di luar daripada Saudi Arabia maka mengarah kiblat ya, searah dengan kiblat. Ya, asal jangan sampai jauh gitu ya, searah dengan kiblat. Baik, jadi ini penjelasan tentang kebolehan untuk itu. Di sini ada kata tak muhtamilun lil masyi aktsaru min khatwatain. Dikatakan berjalan ya. Ini adalah perjalanan, Nabi melakukan berjalan karena Nabi melakukan langkah itu lebih banyak dari 2 langkah. Namanya juga berjalan. Kalau 1 langkah doang itu belum berjalan, 2 langkah belum berjalan. Ya kan? Maka kata masya, di sini ada kata-kata masya, ya kan? Makna masya menurut kitab ini itu menunjukkan bahwa Nabi melakukan langkah yang lebih dari 2. Ya, lebih dari 2 itu menunjukkan banyak, berarti berjalan. Gitu. Kalau cuma 2 langkah belum berjalan, masih 1 langkah, 2 langkah. Karena kan ada mufrad, ada musanna kalau dalam bahasa Arab. Ya, mufrad, musanna, jamak. Mufrad tunggal, musanna dual. Belum dikatakan jamak sebagai ulama bahasa atau gitu. Tetapi kalau kita sholat berjamaah, 2 sudah cukup. Ya kan? 2 sudah cukup. Tidak dianggap sudah boleh, 2 sudah cukup. Hanya saja beda posisinya. Makmumnya harus mendekat dengan imam. Tapi begitu dicolek, yang dicolek yang di belakang ada yang pengen ikut, yang dicolek bukan imam, tapi makmumnya dicolek. Plot baru dia mundur, nah itu namanya lagi. Nah itu dianggap lebih banyak. Gitu. Tapi tetap itu 2 dianggap juga berjamaah. Ya. Nah dalam bahasa Indonesia banyak itu lebih dari 1 ya, 2 itu banyak, ya kan? Bahasa Inggris lebih dari 1 itu ya, ya banyak. Ada jam, ada apa singular, ada plural, ya kan? Ya silakan. Tapi Pak, kalau waktu selangkah atau 2 langkah melangkahkan kaki ke arah imam itu pada zaman itu kan di Madinah, karena 2 lingkup dia itu antara rumah dan kamar dan mimbarnya. Salah Pak ya? Betul Pak. Ya. Kan itu kan ada satu pernyataan ya di Masjid Nabawi itu. Ya. Di depannya itu Masjid Nabawi itu kan ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jinan. Di antara mimbarku dan rumahku ada taman dari taman di surga, segala taman di surga. Nah, memang berarti rumah Nabi itu dekat sekali karena dengan itu. Tapi ketika posisi dia waktu tinggal di kota Mekah berbeda. Karena kan sama Khadijah ya posisinya dia jauh agak. Jam-jam yang kita tahu. Iya. Iya. Ya agak jauh ya, agak jauh. Nah, apalagi tempat kelahiran Nabi agak jauh. Di perpustakaan itu salah sana. Nah, sekarang mah nggak tahu kita itu tempatnya di mana, sudah mulai berubah. Tapi sebenarnya kalau kita bisa melihat sejarahnya tuh di Museum Ka'bah atau itu ada, bisa dilihat. Nah, kalau sekarang memang sengaja situs-situs tertentu itu dihilangkan oleh mereka. Alasannya khawatir dikultuskan. Seperti Jabal Qubais.
Jabal Qubais itu ya tempat istana yang ada gedung tinggi di depan yang Babul Salam itu kan ada depannya ada samping itu kan itu ada itu Jabal Qubais itu dulu dari Jabal Qubais ya bukan yang di hotel Tower Jam bukan itu yang di samping kirinya itu. Nah itu udah jadi istana dulu waktu sebelum jadi istana masih batu Jabal Qubais itu orang pada naik situ gitu. Akhirnya dirubah. Nah, terus apa tempat kelahiran Nabi juga sama. Dibuatlah perpustakaan di situ. Nah, dikhawatirkan banyak itu yang kemudian tidak fokus ke Masjidil Haramnya, tapi fokus ke tempat makam Nabi, tempat kelahiran Nabi. Gitu. Dikhawatirkan itu. Baik. Kita lanjutkan ya rawahu ashabus sunan diriwayatkan oleh imam perawi hadis yang digelari sunan berarti sunan Abu Daud, sunan Nasai, sunan Tirmizi, sunan Ibnu Majah ya digelari sebagai sunan ya. Disebut sebagai sunan karena dia ya banyak meriwayatkan hadis-hadis ya sunnah Nabi hadis yang berkaitan dengan ini dikatakan sebagai apa ya banyakan amal ibadah sunnah itu sunnah ya meriwayatkan banyak hadis. Baik kita lanjut wa anha dan darinya itu dari Nabi dari Aisyah qala laqad ra'aituni wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana muttaji'atun bainahu wa bainal qiblati fa idza arada ay yasjuda ghamaza rijlayya faqabattuhuma. Di dalam riwayat yang lain ini Aisyah juga meriwayatkan ya sungguh aku pernah posisiku aku berbaring ya berbaring Rasulullah sedang sholat ya. Di mana aku berbaring posisiku bainahu antara Nabi wa bainal kiblat dan antara kiblat jadi paling malang ya di depan Nabi gitu. Jadi Aisyah ini memang karena memang dinikahi masih muda sehingga agak manja lah ibaratnya. Ya, dan pencemburu, ya cemburu juga dia Aisyah juga cemburu, istri Nabi kebanyakan itu dia cemburu. Diriwayatkan memang Aisyah pernah cemburu dengan Khadijah, karena Nabi itu suka ya menceritakan tentang bagaimana perjuangannya Khadijah pada saat perkembangan dakwah pertama kali, dakwah Syria, dakwah mendapatkan 4 golongan ya. Itu juga dari Khadijah lah juga kan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita, dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib, dari kalangan hamba sahaya Zaid bin Harithah, dari kalangan orang laki-laki dewasa Abu Bakar As-Siddiq. Itu pertama kali yang didakwai itu. Ali ya wajar Ali bisa masuk Islam karena Ali lebih banyak tinggal sama Nabi sama Khadijah. Kalau Nabi dan Khadijah sedang sholat, Ali ngeliatin aja waktu kecil itu. Nah, pada saat dia tertarik ingin masuk Islam, itu sama Nabi dibilangin, coba izin sama ayah dulu. Sama Abu Thalib, izin dulu, boleh gak? Kalau nggak boleh jangan. Itu saking segitunya, nggak mau mentang-mentang ini langsung udah masuk-masuk. Gitu. Jadi dia disuruh dulu untuk izin kepada papanya. Jadi Aisyah ini ya kalau lagi cemburu, lagi marah itu merah mukanya, pipinya juga merah gitu ya. Orang Arab ini cantik ini ya, warna kulitnya putih lah, putih-putih yang kayak orang Palestina gitu ya, kayak orang itu ya, bukan maksudnya keturunan orang ini Afrika lah atau Arab yang hitam kan ada ya, Arab yang hitamnya kayak di Yaman itu kan ada Arab yang hitam. Nah, ini putih ya, sehingga
agak merah mukanya, sehingga disebut dengan sering Nabi memanggilnya ya Humairah, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan, wahai pipi yang kemerah-merahan. Nah, itu harusnya begitu kita Pak. Oke, sampai tua juga kita sama istri kita ngomong gitu dong. Wahai apa yang gitu kan, ya kan beb, kan gitu kan, yang beb gitu. Tapi ntar istri kita bilang, ngapain sih? Gitu kadang-kadang. Kan aneh juga ya. Dia bilang, ngapain sih? Tiba-tiba kayak gini, ada apa nih? Gitu. Kalau tiba-tiba misalnya kita gitu. Tapi kan pelan-pelan ya. Nah, insya Allah nanti bisa, karena dia pasti pernah kita ngomong sayang, beb ya. Nabi itu begitu ya. Luar biasa ya. Romantis tuh ya. Nah, Nabi ya. Walaupun beliau itu sudah ya dengan nikah dengan Aisyah itu ya Nabi sudah usia 50-an, 54 lah. Yang nikah dengan Aisyah usia 9 tahun. Ya. Ya dulu belum ada SD. Kalau ada SD mah nggak boleh. Kalau ada pendidikan 9 tahun, wajib pendidikan 9 tahun. Sekarang berapa tahun? Kayaknya kalau salah 15 tahun lebih. 11 Iya, 9 tahun itu kelas 3 ya, kelas 4 ya. Anak-anak kelas 4 saya tanya, umur Pak 10 tahun Pak, 10 tahun, 11, ada 11. Ya kalau kelas 4 tahun, kelas 4 SD itu sudah ada yang mens, sudah ada yang mens itu. Nah, kalau ngaji gitu, oh lagi enggak ya, oh ya udah, nggak usah ngaji dulu, lagi mens berarti. Jadi memang patokannya 9 tahun. 9 tahun itu anak sudah menstruasi. Ada yang sudah menstruasi. Baik, kita lanjutkan di sini. Kita jelas 4 yang penjelasan di sini. Gomaza rijli. Jadi Nabi itu kalau mau misalnya sujud, ya, Nabi mencolek itu kakinya Aisyah, dicolek, ya. Aibiyadihi dengan tangannya dicolek. Wa mazarijli aibiyadihi. Faqabatuhuma liyatasa'u ya makana sujudihi. Faqabatuhuma liyatasa'a makana sujudihi. Maka aku melipat ya. Jadi melipat ya, supaya Nabi leluasa untuk sujud di tempatnya. Wa fihi anna lamsal mar'ati la yanqud. Nah, di hadis ini menunjukkan bahwa menyentuh perempuan atau istri, ya di sini mar'ah ya, mar'ah perempuan, itu tidak membatalkan menurut kitab ini ya. Lah, menurut hadis ini. Karena Nabi dalam posisi sholat, berarti kan sedang wudu, ya. Wa anna i'tiradul mar'ati amamal musolli la yabtuluha. Dan berbaringnya perempuan di depan orang laki-laki yang sedang sholat pun tidak membatalkannya, ya. Tidak membatalkan sholatnya. Disebutkan istri kita gitu. Memang kalau madhab Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah bersentuhan dengan istri batal, ya, sentuhan istri sengaja maupun tidak sengaja batal, ya. Tapi kalau menurut Imam Malik bersentuhan dengan istri, ya, itu yang dimaksud bukan bersentuhan, tidak batal, ya, tidak batal. Yang dimaksud dengan lamasa sebenarnya beda dengan lamasa, dengan lamasa itu beda. Kalau di dalam Al-Quran itu kan bunyinya aulamastumun nisa, berarti lamasa yulamisu. Jadi wazannya itu wazan fa'ala yufa'ilu ya. Berarti di situ ada limutawaati fa'ala. Jadi ada saling. Nah, itulah dimaknai oleh Imam Malik, berarti yang dimaksud itu adalah bersetubuh, gitu. Karena saling menyentuh. Yang namanya saling menyentuh berarti bersetubuh. Artinya, ya bersetubuh. Tapi bersentuhan itu pun menurut Imam Malik dan bukan Malik ya, ulama Malikiyah
Kalau ada rasa batal, gitu. Ada rasa batal, ada rasa ya ada ya teganglah dikit lah, itu batal. Gitu. Iya, kalau ada rasa, tapi kok sudah berbiasa enggak. Waqad taqaddamat kullu minhuma fi makaniha. Ini sudah dijelaskan ya, keduanya ini di bab tentang itu. Wa fihi, di dalam hadis ini juga jawazu taf'il mar'ati wa ghairiha fi sholati lil hajah. Nah, di dalam hadis ini ada kebolehan juga untuk misalnya menghindarkan segala sesuatu yang ada di depannya. Perempuan juga itu juga tidak membatal untuk keperluan, untuk suatu keperluan. Jadi kebolehan untuk ya menyuruh gitu atau apa ya, menghindarkan. Kebolehan untuk menghindarkan, misalnya menghindarkan sesuatu di depan sholatnya itu, baik itu berupa orang wanita untuk suatu keperluan, dibolehkan. Ini boleh. Wa qala Qatadah inna akhda saubil musalli fa innahu yattabi'ul akhid fayada'us sholata. Imam Qatadah mengatakan bahwa akhda saubul musalli, merapikan pakaian seorang yang sholat itu, merapiin ya. Dan itu diikuti dengan misalnya meninggalkan ya, misalnya meninggalkan sholat gitu, wa yada'as sholata, menurutnya itu membatalkan ya. Misalnya merapikannya sampai lama begitu, nah, itu sehingga membutuhkan waktu. Tapi kalau cuma ini doang nggak masalah. Sebenarnya sih kalau terlalu bergerak untuk membereskan pakaian pun jadi makruh. Rambut saja juga sama. Rambut misalnya Pak, ini rambut nih, kita nggak pakai apa-apa gitu. Terus kemudian kita sujud, rambutnya ke depan, terus kita begini, itu makruh gitu. Begini, biarkan aja nggak masalah. Ya biarkan saja nggak masalah. Makanya lebih baik ya kita pakai peci atau pakai itu ya sorban. Sal itu juga ada pakai. Iya. Ini kayak orang Arab gitu ya. Kalau waktu sujud ini begini, saya katanya nggak sah. Iya, artinya menghalangi ini. Iya, yang tapi begini apa? Yang semacam sal kalau orang kan. Iya. Dia begini. Kalau ini Memang ada satu ya ulama mengatakan memang kalau ininya terhalang tempat sujudnya, jadi tidak sah. Kalau itu yang nempel dari kepalanya. Tapi kalau yang di sini kan juga terhalang juga ini, tempat sujud ini, gitu ya. Jadi yang dimakruhkan itu karena jadi sibuk membenarkan rambut gitu loh maksudnya. Sibuk membenarkan posisi kerudung gitu. Ada kan gitu. Kalau rambut mungkin sebagai dari tubuh kita. Iya. Mungkin diperbolehkan. Tapi ini kan bukan sebagian dari tubuh kita. Kayak sal ini yang para orang pakai gini kan. Jadi sesuatu yang di luar tubuh kita ini sebenarnya kan. Dan tidak menghalangi tempat sujud. Iya, jadi kan tidak, maksudnya nggak dipakai juga nggak ada masalah kan. Jadi kalau dia menghalangi itu katanya membatalkan, memang ada yang membatalkan. Kalau saya melihatnya jadi kurang sempurna sujudnya gitu aja. Tetap sah gitu. Kurang sempurna gitu sujudnya. Batal sholatnya itu kalau nggak salah paling ya itu tadi gerakan yang kalau Imam ulama Syafi'iyah ya, gerakan 3 kali berturut-turut lebih. Tapi menurut imam yang lain mengatakan tidak apa-apa. Apalagi melihat hadis ini, ada yang dalam memahami hadis ini berbeda pendapat para ulama.
Yang jelas gerakan sedikit ringan seperti menggaruk, merapikan baju, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan. Dan gerakan itu tidak merusak gerakan sholat, gitu. Merusak dalam arti betul-betul hancur gitu gerakannya. Tapi kalau masih dalam posisi kayak tadi, membuka pintu istrinya yang datang, Nabi Muhammad yaitu Aisyah, beliau berjalan, ya. Tapi tetap beliau dalam posisi menghadap kiblatnya. Tapi kalau sudah berbalik, misalnya ke kanan, ke kiri, ke belakang, batal. Itu gitu. Jadi batal. Nah, gitu. Di sini disebutkan jadi batal kalau disengaja gitu, itu jadi batal. Nah, tapi kalau nggak sengaja nggak batal menurut Imam Malik. Gitu, jadi berbeda. Ya, silakan. Itu pernah diriwayatkan yang misalnya kalau syarat sahnya untuk sholat itu kan ada makna syarat. Iya betul. Ini yang membatas, yang ini tidak membataskan. Ini cuma makhluk tidak syarat sahnya sholat ada. Cuman di luar itu kan ada tingkatan kualitas sholat. Iya. Nah, kalau kita lihat ada orang muslim, mungkin sholatnya lain ya sama yang mukmin. Ada lagi yang terakhir mungkin muhsin. Artinya untuk level muhsin, Iya. nah ini lebih khusyuk. Betul. Jadi kalau syarat sah sholat mungkin sudah apa ya, sudah mungkin berbeda ya. Muslimin sama mukmin mungkin syarat sah dan tidak sah sholat itu menjadi hal yang harus diperhatikan sekali. Tapi kalau sudah muslim, mungkin dia merasa sudah nggak terganggu nih ketika komunikasi dengan Allah, karena seakan kan dia kan berbicara dengan Allah, atau sebaliknya kalaupun saya nggak bisa melihat Allah atau berkomunikasi Allah itu melihat kita, artinya levelnya sudah sangat jelas. ya. Jadi dan itu mungkin sudah nggak memperhatikan masalah yang tadi yang kita bicara. Yang sederhana ini ya. Sah. Kalau yang misalnya tadi ya, kan misalnya ada yang keluar, ada ini kan dia nggak bergerak yang cukup mengganggu dari kerusuhan. Iya. Nah ini pernah diriwayatkan nggak? Ada, pernah diriwayatkan banyak. Ada seorang sahabat ya seperti kayak Ali ya, ketika beliau dalam posisi ketombak ya, kemanah ya, kayak tombak, ada yang mengatakan tombak atau panah. Itu dalam posisi seperti itu karena memang sudah muhsin ya. Itu mau dicabut ininya, dia tahan ya. Dia selesaikan dulu sholatnya. Tapi saking khusyuknya, muhsinnya luar biasa, sehingga tidak terasa sakit ini. Tapi begitu selesai baru dia kemudian dirawat sakit kalau nggak salah. Dan Ali kan akhirnya saat itu kemudian kan wafat kan. Pada posisi pada saat beliau pernah kena ancam dibunuh oleh Ali, itu terbunuh oleh siapa? Abdurrahman bin Muljam ya, yang menusuk Ali dari belakang. Ya kan posisi itu. Nah saat itu kan dalam apa ya, setelah terjadinya perang sifil ya kalau nggak salah ya, perang sifil itu kan terjadilah tahkim, di mana ketika itu taktiknya Amr bin As mengangkat Quran dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mereka itu dikatakan sebagai kelompok yang memberontak lah ibaratnya. Sedangkan Ali sebagai pemerintahan yang sah, khalifah yang sah. Nah saat itu kan kemudian diangkat. Nah di situ kan terpecah umat Islam itu. Ada yang ngikutin Ali, setia dengan Ali. Ada yang keluar dari Ali, ya keluar dari semuanya. Dari Ali juga nggak mau, dari Muawiyah juga nggak setuju, pokoknya dia keluar. Itu disebut dengan Khawarij. Dia keluar akhirnya punya rencana untuk membunuh tiga tokoh ini, yaitu Ali, Muawiyah, Amr bin As.
ya kan? Amr bin As sebagai gubernur Mesir saat itu, Muawiyah sebagai gubernur Syria pada saat itu, Syam ya, gubernur Syam saat itu kalau nggak salah. Sementara Ali di Madinah, nah itu kan terjadi itu. Nah pada saat Ali ditusuk, posisinya itu sedang sholat, sedang imam. Kalau Amr bin As dia nggak sempat ngimamin karena dia uzur nggak jadi imam, Muawiyah bin Abi Sufyan dia itu hidupnya seperti layaknya raja-raja di Eropa. Dia punya penjaga, punya bodyguard. Sebelum membunuh orang udah ketangkap dulu sama bodyguardnya. Nah, gitu. Kalau Ali warok, dia menjaga, ya dia nggak ke pasar aja sendirian, nggak mau dijaga. Itulah sederhananya Ali. Nah posisinya seperti itu, betul kata Bapak. Jadi fikih ini adalah pemahaman kerangka dasar semua syariat, itu kan dasar semua. Sah tidak sah, sah tidak sah gitu kan, begitu. Nah naik dikit lagi itu nanti yang disebut dengan nanti ada tasawuf ya. Sehingga tasawuf inilah yang mempercantik ibadah kita, yang membuat ibadah kita menjadi ihsan, ya kan? Ini kan sah, misalnya gitu kan sah. Tapi kalau mau lebih baik lagi kan, tutup rapi, pakai hijab, pakai makanya gitu, kita menghadap Allah. Ada orang yang berpandangan cuma sah doang. Ini udah sah, tapi pakai kaos. Sah, pakai kaos, pakai celana Levi's, misalnya gitu kan sah. Cuma kan menghadap Allah masa begitu. Gitu. Pakailah misalnya yang menutup, ya dalam arti menutup dan waqar, jadi menunjukkan kewibawaan. Nah itu, makanya tingkatan fikih ada tingkat rangka dasar sah dan tidak sah. Nah, tapi di atas itu untuk memperbagus ibadah seseorang, levelnya harus meningkat, tidak hanya sekedar sebagai mukmin, dia harus menjadi muhsin. Nanti meningkat lagi menjadi muttaqin, yang bertakwa lebih tinggi lagi gitu ya. Ya mudah-mudahan kita bisa sampai situ. Levelnya tidak hanya sebagai mukmin saja atau muslim saja. Muslim ya cukup itu aja, hanya ya menunaikan syahadat, mesti membaca syahadat, menunaikan sholat yang wajib, menunaikan zakat, puasa yang wajib. Nah, ihsannya yang sunnah-sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, duhanya, tahajudnya, semua itu disebut dengan ihsan. Nah, itu dalam bentuk amalan ibadahnya. Belum dalam bentuk sikap kita di dalam menghadap kepada Allah ya. Nah, oleh karena itulah tasawuf menghaluskan ibadah kita menjadi muhsin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya kalau kita melihat ini kan Nabi sebagai contoh ya, suri tauladan. Maka di sini semua apa yang dilakukan oleh Nabi, baik alpanya Nabi, baik apa yang dilakukan Nabi itu yang kadang-kadang misalnya boleh jadi menurut kita kok kayaknya Nabi melakukan itu ya, misalnya gitu. Seperti ini kan mengangkat anak gitu, padahal lagi imam ini, lagi imam beliau. Tapi ya cucunya naik ke atas. Apa nggak ganggu itu kan? Nah, kita aja kan pengurus masjid aja, kalau lihat imamnya kayak gitu, Pak, kita mohon besok-besok tujuannya jangan dibawa ya Pak, kan gitu kadang-kadang. Kalau kadang-kadang gitu kita aja kadang-kadang langsung, mana sih orang gitu jadi imam gitu ya. Nah, kita aja gitu pernah ada imam nih, ya ada cucunya naik ke situ, nangkring di mimbar, dak, ya kan?
Kalau seperti cucunya Nabi mungkin nggak begitu kali ya. Tapi kalau cucu kita mungkin jangan-jangan ngetok-ngetok apa gitu segala macam, lebih baik nggak usah dibawa sebaiknya. Walaupun ini boleh, nah oleh karena itu kita kan hidup di zaman sekarang. Itu kan dulu zaman Nabi Muhammad SAW. Ya oleh karena itu ya jangan langsung ke Rasulullah. Nah, kita di sini ada mazhab, ada ulama yang kemudian harus kita tanya gitu. Saat ini dia ulama-ulama yang mengarang kitab ini. Saya kira itu aja kali Pak ya. Mohon maaf udah adzan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.